Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Fritz Valo dalam renungan edisi Senin 8 Maret tahun 2021. Hari ini kita akan bermenung dengan bacaan-bacaan dari kitab 2 Raja-Raja dan Injil Lukas. Saudara dan saudariku yang terkasih, anggap enteng bahwa musibah. Itulah judul renungan yang saya bawakan pada hari ini. Tak jarang kita sering mendengar kata anggap enteng, atau bahkan kita sendiri yang dengan tahu dan mau, dengan penuh semangat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Anggap enteng berarti menganggap sesuatu hal itu tidak penting, tidak berharga, sama artinya dengan merendahkan atau mengabaikan. Tentunya arti dari kata ini selalu berkonotasi negatif dan adalah suatu sikap yang tidak bijaksana dalam merespon atau melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita setiap hari. Sikap anggap enteng tak boleh dipraktekkan karena sikap ini bisa mendatangkan musibah dan bahaya bagi pribadi kita sendiri. Hal-hal kecil sering kita anggap enteng karena merasa itu adalah masalah yang kecil dan mudah dirundung musibah akibat dari sikap kita ini. Orang bisa kehilangan nyawa dan cacat hanya karena menganggap enteng bahwa mengendarai kendaraan bermotor tidak membutuhkan helm atau helm itu tidak penting. Kecacatan fisik dapat terjadi karena kita menganggap luka yang didera pada kulit kita hanyalah luka kecil, akan sembuh dengan sendirinya tanpa harus adanya pengobatan. Mendapat nilai yang jelek dan tidak memuaskan karena kita menganggap enteng bahwa tugas yang diberikan adalah tugas dengan soal yang mudah. Kita akan bisa mengerjakannya dengan cepat pada saat atau tepat pada waktu mau dikumpulkan. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentang hal-hal kecil tetapi bisa mendatangkan musibah bagi diri kita sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini memperlihatkan atau menampilkan kepada kita tentang sikap ini dalam diri orang-orang Nazaret. Orang-orang Nazaret yang adalah orang-orang sekampung dari Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang ditampilkan oleh mereka memperlihatkan kepada kita bahwa mereka pun telah mempraktikkan sikap ini pada 2000 tahun yang lalu. Respon yang diberikan terhadap pengajaran Yesus menunjukkan sikap keraguan-raguan dan anggap enteng. Sikap anggap enteng inilah yang menumbuhkan kebencian, iri hati, dan timbul nafsu jahat untuk melenyapkan Yesus. Padahal tanpa sadar apa yang sedang diajarkan oleh Yesus adalah suatu kebenaran tentang peristiwa janda Sarfat dan Naaman. Mereka menolak ajaran Yesus karena seakan-akan apa yang dibeberkan oleh Yesus adalah suatu penghinaan terhadap bangsa Israel atau terhadap orang-orang Nazaret. Mereka tidak mau disamakan dengan janda Sarfat yang adalah seorang kafir, miskin pula, serta orang yang tak berpengharapan. Apalagi disamakan dengan Naaman yang adalah seorang kafir, diliputi penyakit kusta, dan seorang yang dikutuk oleh Allah. Mereka menolak ajaran Yesus karena mereka melihat bangsa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Hidup dalam peribadatan yang layak, kehidupan yang sempurna, dan tidak mengalami kutukan dari Allah. Inilah alasan mereka dalam menolak dengan tegas pengajaran Yesus dan Injil yang diberitakan, Injil yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sikap orang-orang Nazaret ini kita dapat melihat bahwa mereka merasa dosa yang ada pada mereka bukanlah dosa yang serius, sehingga mereka tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dosa yang ada pada mereka dianggap remeh,
Karena menganggap remeh terhadap dosa berarti mereka menganggap remeh terhadap pribadi Yesus beserta misinya. Misi Yesus, misi untuk menebus dosa mereka dan misi untuk membawa kebenaran pada mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sering mempraktikkan sikap dari orang-orang Nazaret itu. Dosa dilakukan namun menganggap diri tak berdosa. Merasa bahwa dosa yang dilakukan masih bertaraf dosa yang kecil dan akan bisa diampuni oleh Tuhan. Sudah melakukan kesalahan tapi berkicau nyaring untuk membela diri. Segala macam pernyataan disisipi alasan, diumbar untuk mengelak dari kesalahan dan dosa yang diperbuat. Merasa terbiasa dengan dosa yang diperbuat karena berpikir bahwa Tuhan akan mengampuninya. Sebab dosa yang dilakukan, dosa yang diperbuat itu bukanlah dosa yang fatal, bukanlah dosa yang berat. Padahal tanpa sadar kita sudah menyandang suatu peribahasa yang menyatakan bahwa sedikit-sedikit akan menjadi gunung atau Allah bisa karena biasa. Hal itu akan mengena pada diri kita. Dosa yang kita anggap enteng karena merasa bahwa dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan adalah hal-hal yang kecil. Tetapi jika kita melakukannya terus-menerus setiap harinya, tanpa sadar, dosa kita terus bertimbun dan bertambah banyak, serta akan menggerogoti pribadi dan akhlak kita sendiri. Akhirnya kita merasa tidak berguna, tidak berdaya, dan pasrah dengan keadaan hidup dalam keberdosaan. Merasa tak ada jalan keluar lagi untuk terbebas dari keberdosaan yang kita perbuat. Hal apa yang harus kita lakukan untuk memutus rantai laju pertumbuhan dosa yang kita perbuat itu? Kita bisa memutus laju pertumbuhan dosa kita dengan melakukan pertobatan secara totalitas, merasa rendah hati dan mencoba melakukan hal-hal yang terbaik, menanamkan pada diri bahwa semua hal yang kecil, baik itu dosa, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan karena sama berguna dan sama pentingnya di mata Tuhan. Mulailah dari hal-hal kecil, maka hal-hal yang besar akan terlampaui karena kita tidak akan melakukannya lagi. Bertobatlah dari dosa-dosa kebiasaan kita setiap hari. Yakinlah dosa yang berat akan terlampaui dari pribadi diri kita. Karena ada kesadaran dari diri kita bahwa yang namanya dosa, tetaplah dosa, semuanya sama di hadapan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah dalam minggu yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengubah diri kita dengan pertobatan yang total. Bertobat dari dosa-dosa yang sering kita lakukan setiap harinya. Menanamkan pada diri bahwa apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan itu salah di hadapan Tuhan, salah di mata Tuhan. Dengan begitu perlahan-lahan hidup kita akan berubah dan menjadi lebih baik di mata Tuhan. Karena Tuhan tetap setia merangkul anak-anaknya yang hendak berlindung, yang mau berubah dan mau datang untuk melakukan pertobatan di hadapannya. Tuhan akan senantiasa memberkati setiap orang yang mau bertobat dengan sungguh dan bersikap dengan sungguh untuk mau rendah hati di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.